Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya atau yang lebih dikenal mungkin dengan sebutan Buya Yahya. Jadi saya akan menunjukkan bahwa sosok Ustadz Yahya ini adalah sosok orang yang juga pekok pastinya. Karena syarat menjadi muhibbin ini memang wajib pekok. Maka dalam hal ini akan saya tunjukkan kepekoan dari Ustadz Yahya. Nah, seperti apakah kepekoan dari Ustadz Yahya? Mari kita simak bersama-sama. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B. Sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan Anda ini fudul, kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Atau pengakuan atau di masyarakat sudah mengatakan oh anaknya fulan. Di kampung Anda sudah tahu bahwa Anda anaknya ibu Anda, sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini, DNA, bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab di DNA? Nggak mungkin ada. Padahal faktanya ada beberapa nakobah di luar sana yang sudah mulai menerapkan metode tes DNA sebelum mengukuhkan. Jadi kalau DNA-nya ternyata bukan J1 haplogrupnya, seperti kita ketahui bersama bahwa haplogrup dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu kan J1. Nah, ada nakobah di luar negeri sana yang sudah memakai metode tersebut sebelum mengisbat atau mengukuhkan. Jadi pastinya pertama kan memakai metode silsilah atau catatan ya. Setelah tersusun dengan bukti-bukti yang cukup, ya baik itu bukti catatan manuskrip ataupun kitab-kitab sejarah, sebelum dikukuhkan itu memakai metode tes DNA apakah betul haplogrupnya J1. Jika tidak, maka tidak dikukuhkan, gitu loh. Tetapi bukan menentukan nasab dari tes DNA, tidak. Jadi Ustadz Yahya ini salah memahami. Kalau dia mengira bahwa ada yang menentukan nasab memakai metode tes DNA ini gagal paham. Tapi kalau dalam menentukan nasab itu melibatkan metode tes DNA itu tidak salah. Tetapi metode tes DNA tidak dipergunakan untuk menentukan nasab, gitu loh. Syariat sudah sangat jelas. Pernikahan yang sah, biarpun itu pernikahan di luar Islam, sebelum orang masuk Islam, pernikahan non-muslim dengan non-muslim diakui nasabnya dalam Islam. Seorang Nasrani dengan Nasrani, pernikahan yang sah menurut agamanya, keturunannya dianggap sah. Jadi dengan pernikahan nanti yang benar. Atau mungkin masalah wati syubhat dan sebagainya, masalah ilhaqun nasab itu karena penyambungan nasab. Yang jelas DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Wah, ini bisa merusak, naudzubillah. Bisa menjadikan orang meninggalkan syariat. Gara-gara ini. Belum lagi masalah DNA itu. Wah, ini dahsyat sekali ya framingnya. Ini sebetulnya mungkin hal yang dianggap kurang penting. Tapi menurut saya ini parah ini. Justru ustadz-ustadz yang seperti ini ya, yang bisa membuat umat bingung. Mengapa? Dia katakan bahwa metode tes DNA jika dipergunakan untuk urusan masalah nasab, ini bisa membuat umat meninggalkan syariat. Sementara PBNU, ulama-ulama di Nahdlatul Ulama, itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa metode tes DNA boleh dipakai untuk membatalkan nasab. Apakah itu berarti fatwa ulama NU tersebut bisa membuat umat meninggalkan syariat? Ini kan parah sekali pernyataan dari Ustadz Yahya ini. Ini menunjukkan kepekoan apa tidak kalau seperti ini, Sobat? Dia siapa kalau dibandingkan PBNU ya? Kalau dibandingkan saya, iya jelas dia terkenal, saya enggak. Dia alim, saya enggak.
Tapi kalau dibandingkan PBNU, dia nggak ada apa-apanya gitu loh. Bukan siapa-siapa. Hanya seorang ustadz mau menyalahkan fatwa dari ulama-ulama di Nahdlatul Ulama. Karena naif sekali kan. Sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada. Penetapan nasab dengan DNA sudah selesai. Akan tapi kita melihat permasalahan DNA, bisa saja tentang alatnya mungkin tidak akurat atau tidak benar atau rusak dan sebagainya. Kemudian orang yang menanganinya mungkin tidak jujur dan sebagainya. Itu bisa jadi begitu, akan tapi tidak usah sampai ke situ deh. Nah ini istilahnya dalam berusaha membela nasab begudal-budal Khabib ini dengan cara yang terlihat membabi buta. Dia berusaha memframing bahwa metode tes DNA itu sangat-sangat tidak memungkinkan. Bisa saja alat-alatnya tercemar, bisa saja ahlinya nggak jujur. Nah kalau seperti itu bisa dibalik. Fikih juga nggak bisa kita jadikan rujukan untuk segala suatu urusan hukum dalam syariat. Kenapa? Ya kalau kiainya jujur, kalau kiainya itu ikhlas, kalau kiainya main politik, kalau kiainya punya kepentingan dalam menerangkan fikih tersebut, bisa saja dibalik seperti itu. Kan tidak seperti itu kan. Yang menjadi pembahasan itu seharusnya kan metode tes DNA-nya itu sah apa tidak secara syar'i. Dan sudah disahkan oleh fatwa PBNU untuk dipergunakan sebagai metode pembatalan nasab, bukan mengukuhkan nasab. Secara logika saja, anak dari Ustadz Yahya ini, seandainya DNA-nya itu ternyata tidak sama haplogrupnya dengan Ustadz Yahya, umpamanya DNA dari anak Ustadz Yahya ini GM201, seperti halnya Mbak Alawi, saya yakin Ustadz Yahya juga tidak akan meyakini anak tersebut sebagai anak kandungnya. Ya, alias berarti juga bukan nasabnya. Ini kan sesuatu hal yang sangat membuat umat bingung kalau mengikuti ustadz-ustadz seperti Ustadz Yahya ini. Ya apa enggak coba? Dia berusaha mengajak umat lebih mengikuti dia daripada fatwa ulama Jumhur Ulama Nusantara, yaitu Nahdlatul Ulama. Saja menangani jujur, benar, alatnya paling hebat dan sebagainya, tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab. Untuk qarinah tentang untuk satu hal sah, tapi untuk menentukan nasab tidak boleh. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf. Membatalkan nasab, orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda sudah datangkan siapa bapaknya? Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati. Jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya, jadi dia tadi katakan ya, apalagi untuk membatalkan nasab tidak boleh. Padahal fatwa PBNU tahun 2004 menyatakan bahwa metode tes DNA boleh dipakai untuk membatalkan nasab. Itu fatwa PBNU. Itu fatwa Jumhur Ulama yang ada di Nusantara ini. Dimentahkan oleh hanya seorang Ustadz Yahya. Kalau menurut saya, Ustadz seperti ini membuat masyarakat yang kurang begitu paham ya tentang masalah mana fatwa yang harus diikuti ini menjadi kebingungan. Ya, justru yang seperti ini yang menyesatkan umat. Iya apa enggak coba? kok iseng langsung cari DNA? Wah nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan maka saya dicambuk. Hati-hati. Intinya jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. Sementara lihat di dalam Islam tuh ada tentang saksi dalam urusan kejahatan, perzinahan, 4 saksi, banyak hal, macam-macam. Jadi harus hati-hati penentuan. Menafikan nasab pun dalam Islam harus hati-hati. Nggak gampang menafikan nasab. Dalam urusan li'an misalnya, menafikan nasab hati-hati. Menentukan nasab adalah ada rambu-rambunya. Maka ingat, kalau sudah kita yakini bahasanya orang itu nasabnya sambung, sudah, Anda jangan banyak tanya. Jangan Anda meragukan. Kalau Anda meragukan, Anda menuduh dia berzina. Naudzubillah. Nuduh orang berzina adalah dosa. Ya, mohon maafin, saya tidak tahu apakah betul masalah DNA. Dari mana masalah DNA? Ini aneh sekali, nggak masuk pembahasan para ulama, nggak akan membahas masalah itu sebagai penetapan nafsa. Tidak akan ada. Dia katakan tidak ada ulama yang membahas itu dalam hal urusan menetapkan nasab. Ini kan salah besar ya. Di Nusantara aja sudah ada fatwanya. Belum yang di luar Nusantara. Jadi pembelaan dari Ustadz Yahya ini menurut saya itu terlihat belepotan. Artinya itu sebetulnya dia kewalahan bagaimana cara membelanya. Sehingga dia mencari perumpamaan yang mengada-ada, yang nggak masuk akal. Suatu contoh nanti kalau diperbolehkan metode tes DNA untuk urusan nasab, nanti bisa ada orang yang mempermasalahkan nasab seseorang, dites, ternyata nggak sama dengan bapaknya. Oh berarti ini bukan anaknya.
Ini mengada-ada. Mengada-ada ya. Jadi nggak akan ada kelompok atau orang seperti itu. Jadi yang terjadi terhadap gerombolan Khabib Ba'alawi ini, itu sebetulnya esensinya atau yang menyulut. Ini tidak sekedar 1-2 Khabib ya, tetapi kejahatan mereka di Nusantara ini ternyata kok marak di media sosial dan sudah puluhan tahun. Sementara mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah dari situ secara logika kalau kita itu merasa menjadi mukmin yang berakal logika waras, pastinya juga berpikir apa ya sih keturunan Rasulullah seperti itu. Ini kan sangat-sangat logis, bahkan mungkin wajib ya kalau kita sangat memuliakan baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan melihat orang-orang yang berkelakuan jahat atau bahkan biadab atau bahkan keji. Banyak contohnya mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita masih meyakini orang seperti itu keturunan dari Rasulullah, itu justru kita telah merendahkan kemuliaan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya ada kewajiban kita curiga apa benar bahwa mereka itu keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Suatu contoh sederhana saja, bukti yang masuk dalam sejarah. Seorang Utsman bin Yahya yang oleh Belanda diberi gelar Mufti Batavia, itu antek kesayangan Belanda. Dia dikasih medali penghargaan atas jasanya. Kenapa? Melawan fatwa-fatwa ulama pribumi. Di antara fatwa yang dikeluarkan oleh Utsman bin Yahya, yaitu keharaman melawan Hindia Belanda. Karena Hindia Belanda dinyatakan oleh Utsman bin Yahya tersebut adalah pemerintahan yang sah waktu itu. Sehingga gerakan-gerakan yang melawan Hindia Belanda, yang melawan VOC itu adalah buhut, matinya mati kufur. Ya, itu bertolak belakang, bertentangan dengan fatwa ulama pribumi. Di antaranya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mengeluarkan fatwa tentang resolusi jihad itu yang isinya wajibnya jihad kepada semua mukmin dalam radius 130 km kalau tidak salah. Jadi di daerah konflik kejadian ada terjadi perang melawan Belanda, melawan VOC atau pemberontakan melawan VOC, itu mukmin dalam radius 130 km itu wajib hukumnya. Itu fatwa ulama pribumi, bertolak belakang, berlawanan dengan fatwa dari seorang Khabib yang diberi gelar Mufti Batavia, yaitu Utsman bin Yahya. Nah, kalau kita ini orang yang berakal waras, ya, yang memuliakan baginda Nabi besar Muhammad SAW, tentunya kita berpikir, apa iya sih Utsman bin Yahya itu benar-benar keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW? Kok biadab sekali bekerja dengan penjajah Belanda yang menghisap darah pribumi yang mayoritas adalah umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya apa enggak coba? Tentu kalau kita berpikir seperti itu dan masih percaya bahwa itu si Utsman bin Yahya itu adalah keturunan dari Rasulullah, menurut saya itu sangat merendahkan kemuliaan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu hanya metode akhlak yang dipakai, yang dikaji oleh Kiai Imad dalam gerakannya itu metode yang ilmiah, penelitian, juga sains itu juga ilmiah, metode tes DNA. Jadi kalau saya itu yakinnya ya, dikarenakan sudah seterang benderang ini tentang keabsahan nasab Ba'alawi, karena dikaji dengan metode ilmiah apapun tidak ada buktinya bahwa mereka itu keturunan dari Rasulullah, maka siapapun yang masih mendukung nasab Ba'alawi ini, saya pastikan itu memang orang pekok. Karena pekok itu bukan masalah dia ilmunya banyak atau sedikit, tapi pekok itu orang yang melakukan suatu kesalahan, itu pekok gitu. Nah, orang yang masih percaya dengan nasab Ba'alawi tersambung dengan Rasulullah, sementara semua bukti ilmiah itu menyatakan sebaliknya, itu adalah perbuatan orang-orang yang pekok saja. Nah, kurang lebihnya seperti itu dari saya. Jika ada penuturan saya yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka.